Shalom Bapak Ibu. Ya, di sini saya berniat untuk membuatkan video penjelasan OBS atau mungkin tutorial OBS, buat Bapak Ibu yang tertarik. Contoh yang biasanya membuat rekaman cepel siswa, atau mungkin video devosi, atau video pembelajaran, silakan. Bapak Ibu boleh cobain pakai OBS, karena biasanya kalau kita rekaman pakai PowerPoint gitu kan, lalu ketika kita mau render atau mau simpan sebagai video, dia butuh waktu lama. Mungkin 30 menit 1 jam tergantung konten yang kita masukkan di PowerPoint tersebut. Atau bisa juga sebenarnya pakai Loom, Zoom, Zoom juga bisa ya. Tapi juga sama, ketika kita sudah rekaman, pas kita mau pindahkan dia atau simpan dia menjadi video, itu butuh waktu yang lama untuk menyimpannya, merendernya. Tapi kalau pakai OBS, enaknya adalah nggak butuh waktu lama untuk melihat hasil rekamannya. Jadi, cuma sekali klik, langsung mengarah ke folder penyimpanan, dan di situ sudah ada videonya. Bisa dipakai, siap dipublish. Yang kedua adalah, kita bisa mengcustomize sendiri, bisa mengatur tampilan videonya mau seperti apa, posisi kameranya mau di mana, itu juga bisa. Atau, untuk Bapak Ibu yang suka pakai virtual kamera, seperti yang saya lakukan sekarang ini bisa muncul di tim saya, di rekaman video saya, ini juga bisa pakai OBS. Nah, tapi untuk hari ini saya nggak akan menjelaskan yang detail, yang susah. Kita cukup belajar mendownload OBS, mengetahui tampilan dasar OBS, dan juga bagaimana kita mempersiapkan data-data atau file-file yang diperlukan untuk disimpan direkamkan atau mungkin ditampilkan ketika kita nanti di Teams, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah silahkan masuk ke Google ya. Google, ketik OBS Studio. Gak apa ya, di muka saya masih kelihatan kok di belakangnya ya. OBS Studio, pilih yang download ya. Klik OBS Studio download. Nah, di sini kita bisa pilih apakah Bapak Ibu pakai Windows atau pakai Mac. Kayaknya Linux sudah jarang yang pakai ya. Udah, kita pakai antara Mac atau Windows saja. Bapak Ibu nggak usah pusing. Aduh, punya saya nih 32 bit atau 64 bit ya. Udah, kita langsung klik aja download installer. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan komputer kita. Klik download installer. Nah, tinggal di save. Saya nggak mau save ya Bapak Ibu karena saya sudah punya filenya dan saya sudah install juga. Karena saya sekarang rekaman pakai OBS. Ya, cancel. Nanti kalau sudah tinggal di install. Oke. Nah, kalau sudah diinstal, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini adalah kanvas kerja. Kita bisa simpan profil, bisa simpan scene. Ini abaikan yang di atas ini. Ini saya percobaan berulang kali itu ya. Ini settingan tanggal 28 Oktober. Ini settingan terakhir yang saya buat. Oke, abaikan di situ. Kita cuma fokus di ini. Apa sih ini yang hitam ini? Ini yang hitam ini adalah kanvas yang mau kita siapkan, yang mau kita gunakan untuk kita rekaman nanti. Gitu, ya. Nah, di kanvas ini kita bisa buat kalau di PowerPoint istilahnya banyak slide gitu. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Nah, ini slide-nya. Untuk menambah slide-nya kita bisa masuk di sini di bagian scene. Ya. Mungkin punya saya sudah ada tulisannya nih, teaching, streaming. Saya udah siapin streaming untuk LDK. Ya, tapi ini belum saya isi. Nanti mungkin ketika saatnya saya akan saya isi. Nah, kita mau percobaan dulu ya. Kita klik kanan di sini, add slide-nya. Tapi di sini dibilangnya scene, di OBS dibilangnya scene. Kalau di PowerPoint slide, ya. Add. Oke, tambahkan. Apa namanya misalkan sekarang tanggal 2 November. 2 November. Saya. Itu. Nah, di sini kita udah punya slide-nya nih, udah punya kanvasnya. Berarti kita tinggal tambahkan apa sih yang mau kita masukkan di kanvas tersebut gitu. Nah, kalau Bapak Ibu cuma butuh untuk virtual kamera atau nyalain kamera aja, ya udah kita klik kanan di sini, add. Kita nggak perlu belajar semua ini dulu hari ini, kita cukup tahu. Kalau kita mau tambahkan muka saya di kamera, dari webcam atau kamera, pilih yang video capture device. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kasih nama, atau mungkin
kalau Bapak Ibu pernah setting, ya tinggal klik di sini add device, add existing. Tapi kita kan membuat baru. Ini percobaan saya gitu ya. Break time. Oke, percobaan saya. Kalau udah, kita klik OK. Nanti di sini akan ada muncul menu baru. Serprio apa ini, pusing sekali saya lihatnya. Nggak usah pusing. Kita lihat yang atas dulu ya. Bagian device, klik. Nah, ini akan menyesuaikan dengan jumlah kamera yang Bapak Ibu punya. Baik kamera yang sudah dipasang, atau kamera bawaan laptop, atau mungkin kamera virtual. Nah, ini saya punya kamera virtual banyak. Ini kamera yang ada di komputer dan di laptop saya. Cara pilihnya gimana? Ya udah tinggal kita klik aja gitu. Oh, nggak muncul. Diganti yang lain. Nah, kenapa punya saya yang pertama ini nggak muncul? Nah, ini adalah kamera webcam di laptop saya. Saya nggak bisa munculkan karena sedang dipakai untuk rekaman sekarang. Nah, kita akan pakai kamera yang lain, kamera laptop. Ya. Oke, kalau sudah kita abaikan yang di bawah sini semuanya, kita klik OK. Oke, sudah jadi. Tapi ini kan ada yang kosong nih. Kan kita nggak mau muncul setengah aja kan mukanya di layar. Jadi kita bisa atur, kita bisa arahkan mouse-nya ke garis yang merah ini. Kita tarik aja, klik, tarik. Gitu. Ya, bisa demikian. Atau kalau aduh saya nggak mau full nih, cuma setengah aja, ya udah kita geser aja arah ini posisi muka kita, gitu ya. Lalu sebenarnya kalau seandainya kita mau potong nih, aduh Serprio ini bagian depannya sih nggak memunculkan, bisa nggak dipotong? Gitu ya, bisa. Di keyboard Bapak Ibu klik Alt, tarik. Gitu. Ya, tarik. Ya, ini juga sama tarik. Tarik. Aduh salah, saya nggak mau begini. Udah tinggal Ctrl Z, gitu. Selesai. Kalau mau otomatis langsung disesuaikan dengan layar Bapak Ibu, klik aja Ctrl F. Dan selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya itu kan sukanya ketika live di anak-anak juga saya siapin satu untuk pembicara atau muka saya, satu berikutnya ada langsung masuk ke PowerPoint slide gitu kan. Nah, biar bisa melihat persiapannya, saya suka pakai ini nih. Studio mode, tapi ini nggak wajib sih. Ada dua tampilan jadinya. Ini preview, ini program. Program itu yang nanti akan muncul di rekaman Bapak Ibu. Berarti apa yang dilakukan di sini dirubah-rubah di sini. Contoh saya ganti itu kan, ini dia nggak berubah. Itu artinya preview itu persiapan, gitu ya. Oke. Nah, untuk apa sih persiapannya? Biasanya saya tadi mungkin dengan PowerPoint segala macam. Nah, kita ini yuk. Bapak Ibu kalau seandainya mau rekaman khotbah juga sama. Misalkan di awal mau mukanya full gitu kan. Nanti pas masuk di slide baru ganti. Nah, kita berarti siapin lagi scene kedua atau slide kedua kalau di PowerPoint. Klik kanan add scene. Ya, misalkan saya dan PPT beta materi lah. Materi. Oke. Materi. Nah, oke. Kita masukin. Yang pertama adalah tadi muka kita dulu. Jangan lupa dimasukkan mukanya. Ini ada meeting. Oke, kita masukkan muka kita. Berarti tadi klik kanan, add atau mungkin di sini juga bisa klik plus. Terus cari yang ini nih, video capture device atau gambarnya adalah kamera ini. Klik. Nah, kan kita udah simpan tadi nama ini. Ya, ini sorry. Nah, itulah. Itu ya muka kita gitu kan. Kita ambil di sini add existing yang saya lupa, saya webcam kayaknya ya. Saya webcam. Oke. Klik oke. Nah, kenapa di error? Oh, di error. Bentar ya, kita ganti dulu. Nah, dia udah nggak error. Yang di layar saya yang satunya error, nggak apa-apa. Ya, karena ini kan saya runningin dua OBS. Jadi, OBS saya nge-crash. Maafkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, gini ya. Jadi, kita mau siapin. Habis kita punya muka, kan nggak mau muka full begini kan, katanya mau ada PowerPoint-nya. Kita resize. Mau di bawah, mau di atas, mau di tengah, bebas, mau dimanapun. Mau di crop juga boleh gitu ya. Contoh saya crop setengah gini. Terus kita masukin PowerPoint-nya. Oke. Klik kanan di sini, add
Yang penting Bapak Ibu udah buka PowerPoint dulu ya. Kalau udah buka PowerPoint-nya aman sih. Kita klik add, gitu kan. Nah, ada dua nih yang bisa kita pakai, yaitu pertama display capture dan window capture. Display capture itu nanti dia akan menangkap semua yang muncul di layar Bapak Ibu. Contoh kayak tadi, informasi pop-up notifikasi dari Teams itu juga kerekam. Ya, atau mungkin dari PPT ganti ke web, ganti ke Teams, nah itu juga akan kerekam. Tapi kalau window capture, kita hanya merekam aplikasi yang muncul yang mau kita rekam aja. Gitu ya, berarti kan kita mau masukin PowerPoint tuh, kita nggak mau nanti notifikasi dari Teams segala macam masuk, atau mungkin WhatsApp masuk, nah kita ambil yang window capture. Nah, window capture, misalkan tulis materi hari ini. Bebas namanya apa, gitu ya. Kita klik OK. Nah, nanti di bagian sini, opsi window ini, Bapak Ibu bisa pilih. Ya, mau direkam apa ini? Kalkulator, musik, atau semua aplikasi yang muncul, dia akan, aplikasi yang sedang Bapak Ibu buka, dia akan muncul di sini nih. Nah, kita kan mau pakai PowerPoint, cari yang tulisnya PowerPoint. Nah, ini. Kita klik OK. Lalu Bapak Ibu, saran saya tuh, PowerPoint-nya itu bukan yang begitu, tapi kita siapin, kita buka PowerPoint-nya. Kalau Bapak Ibu klik yang ini, dia akan memunculkan full di layar Bapak Ibu, akan tertutup semua. Nah, kalau mau kita rekaman, pakai yang sebelahnya, yang reading view. Nah, di reading view ini dia nggak akan nutupin semuanya, tapi dia udah bersih tampilan slideshow, tapi dia nggak full nutupin semua layar Bapak Ibu. Ya. Oke, kita balik lagi ke OBS-nya. Nah, udah nih. Nanti kalau seandainya, kok nggak muncul seperti punya saya gitu kan, ya klik lagi di sini, cari sesuai itu. Bisa yang ini, sama sih. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai Windows 10, silakan diganti capture metode-nya pakai yang Windows 10. Ini meminimalisir adanya kerusakan. Misalkan nge-freeze gambarnya atau nggak kebaca. Lalu kalau Bapak Ibu mau pakai pointer kursor, ya di sini capture kursor. Tapi kalau nggak, hilangkan aja. Itu berarti kursornya nggak akan direkam di PowerPoint-nya nanti. Oke ya. Kita oke kan? Nah, lalu sesuaikan nih. Tarik PowerPoint-nya biar full. Udah, tekan. Waduh, muka saya hilang, Serpio. Udah, tinggal klik materi PowerPoint-nya, turunkan. Nah, udah muncul mukanya. Waduh, saya nggak mau ada ininya nih, saya mau hilangkan. Udah, klik di bagian materi hari ini, terus ALT. Nah, potong. Sudah, sesuaikan lagi. Beres. Ya. Berarti, step selanjutnya, kan ini PowerPoint udah siap nih. Nanti kalau Bapak Ibu buka PowerPoint-nya, terus nanti diganti-ganti. Nanti yang di OBS juga akan ganti kok Bapak Ibu, tenang aja. Gitu. Ya. Tapi yang pasti sebagai catatan, Bapak Ibu nggak boleh nanti resize atau ukur lagi atau ganti lagi posisi dari PowerPoint. Misalkan seperti ini kan lebarnya, terus diganti nih. Ditarik. Nah, nggak boleh karena di sini juga akan berubah. Gitu. Jadi ketika sudah dibuka, sudah biarkannya seperti itu. Ini saya juga lupa tadi seberapa ya ukurannya. Kalau anggaplah segini gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ready dengan preview di sini, kan bisa disiapkan mungkin saat rekaman atau sebelum rekaman. Nah, kita pastikan dulu suara kita masuk gak ya? Nah, kalau kita mau ngecek suara di sini nih. Ini, jadi kan ini scene itu slide yang kita pakai. Misalkan saya pakai 2 nih, berarti 2 aja. Terus di sini source itu media yang mau dimasukkan atau sumber-sumber file yang mau dipakai. Nah, di sini ini audio mixer. Artinya suara yang mau masuk itu akan terekam di sini. Desktop, mic out, lalu percobaan saya ini webcam tadi. Kalau webcam Bapak Ibu ada suaranya, bisa dari sini muncul. Tapi kebetulan saya nggak ada suaranya, jadi akan naik turun indikatornya. Saya pakai mic di sini. Saya sudah atur pakai mikrofon saya ini. Ya, yang penting kalau dia udah naik turun, oh aman sih. Berarti nanti rekaman saya ada suaranya. Ya. Nah, kalau udah silakan Bapak Ibu mulai di sini start recording. Tapi saya nggak klik ya Bapak Ibu ya, karena saya sedang rekaman juga pakai OBS. Start recording, Bapak Ibu mulai ngomong gitu kan, halo anak-anak, bla 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 segala macam. Lalu pas nanti mau masuk di bagian slide-nya, masuk ke bagian sini, klik transisi. Transisi, klik bisa macam-macam. Langsung aja di sini klik.
Nanti akan ganti. Nah, Bapak Ibu mulai jelasin. Ya, peta itu adalah nah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ini nanti yang di OBS juga akan diganti nih. Gitu. Udah ya. Terus oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Nah, sudah. Habis itu Bapak Ibu klik di sini, stop recording. Dah selesai. Recordingnya beres. Nanti kalau mau lihat, sepertinya saya mau lihat hasil recordingnya di mana ya? Nah, Bapak Ibu bisa buka di sini. Di menu file, klik aja show recording. Dia langsung mengarahkan ke ini. Ini recording saya tadi percobaan, ternyata hasilnya nggak bagus, pecah-pecah. Jadi saya rekam ulang. Saya lupa settingannya, saya ganti ternyata. Ya, jadi tinggal dibuka aja. Ini nggak butuh rendering segala macam itu ya, jadi langsung jadi videonya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau yang mau rekaman. Kalau saya mau live streaming gitu, saya bukan live streaming sih, mau dimunculkan di Teams, makanya gitu kan, bisa. Yuk, jadi kita intinya siapin. Nah, saya mau buat begini, gitu kan. Ceritanya ini background, terus muka saya. Kalau Pak Ibu mau belajar menghilangkan green screen, itu nanti ya, kita bisa atur waktu lagi untuk belajar itu. Nah, langkah yang pertama untuk memunculkan ini di Teams kita adalah klik di sini ada namanya virtual camera. Kita klik di sini ya. Start virtual camera. Kalau sudah berubah warna jadi hitam, berarti kita siapin ke Teams kita atau mungkin ke Zoom kita atau ke Google Meet kita ya. Kita masuk di tim. Kebetulan saya bukanya yang Chrome ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini di sini saya udah punya Teams percobaan sendiri. Ya, jadi langsung aja klik meeting atau join meeting bebas gitu kan. Nah, kita aturnya adalah di gear ini, di custom setup. Klik. Lalu Bapak Ibu bisa pilih nih di sini di bagian kamera. Klik di kameranya, nah cari nih. Kalau banyak begini, abaikan semua. Abaikan semua yang muncul. Karena integrated kamera tuh, ini integrated kamera tuh dia berarti antara kamera webcam, atau kamera laptop, atau kamera HP. NDI video, ini aplikasi tambahan. OBS virtual camera, ini 4 ini. Nah, yang kita pakai yang paling bawah nih, yang namanya memang OBS virtual camera. Karena tadi kita kliknya adalah start virtual camera. Kita klik di sini, klik OBS virtual camera. Ya, kita lihat apakah jadi. Oh, muncul tawa. Ada backgroundnya, ada muka saya. Kalau channelnya nggak mau begini gitu kan, ini Instagram muncul. Itu ada sepupu saya Bapak Ibu. Ya, kalau saya nggak mau ganti, saya mau ganti nih, nggak mau ada backgroundnya. Ya udah, kita masuk ke OBS lagi, ganti ke yang ini. Gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak berbicara di situ. Udah, kita ini aja lah ya. Pakai yang ini. Webcam saya transform. Ini kalau Bapak Ibu mau flip segala macam bisa di sini. Klik kanan aja di webcamnya, filter. Sorry, bukan. Nah, di sini klik kanan, cari yang transform. Nah, bisa bebas. Saya mau balikin dia ke manual, ke awal, ya. Oke, nah. Begini, udah ngomongkan sekarang. Saya masuk lagi ke tim saya, nah, dia udah ganti otomatis. Jika saya join now, nah muncul tuh. Gitu. Bisa yang seperti ini, atau mungkin bisa yang saya pakai sekarang, yang video di bawah ini. Ya, yang intinya ada backgroundnya itu kan. Nah, bisa pakai itu. Atau mungkin juga kalau Bapak Ibu mau apa namanya tampilannya seperti ini videonya, itu juga bisa ya. Ini berarti kita pakai green screen tambah video, tapi itu nanti aja ya kita belajarnya ya. Itu yang penting Bapak Ibu sudah tahu cara menggunakan OBS untuk kita rekaman, untuk kita live streaming ke anak-anak gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau kreatif ya bisa dibuatnya begini, apa namanya, Bapak Ibu membuat 2 tampilan. Halo Christian gitu. Nah, jadi ada 2 Christian juga bisa, bebas ya. Yang penting Bapak Ibu sudah belajar OBS dan semoga ini bermanfaat. Kalau Bapak Ibu sudah belajar lagi lebih dalam, belajar sendiri,
dan dapat fitur-fitur yang baru yang saya juga mungkin nggak ngerti, kita bisa diskusi. Saya dengan senang hati untuk menolong Bapak Ibu atau mungkin kita belajar bersama. Ya, oke. Thank you Bapak Ibu, selamat belajar.